Kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai membangun web server dan database server menggunakan Debian 10. Nah, kelompok 8 Informatika B beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Irfanov dengan NPM 1906037, lalu Dede Sophia 906092 dan rekan saya yaitu Zikri Nursyaban dengan NPM 1906062. Nah, materi akan dimulai dengan penginstalan Debian terlebih dahulu. Oke, sekarang kita langsung ke dalam proses instalasinya. Namun sebelum proses instalasi kita harus memasukkan dulu CD Debian-nya. Kita masukin, kemudian kita lakukan booting melalui CD yang tadi kita masukkan ya. Kalau install sama install, kita pilih yang install. Oke, kita tunggu ya beberapa saat. Nah, kita pilih yang Indonesia, terus kita pilih lokasinya juga Indonesia. Kita pilih tombol yang Inggris Amerika. Nah, kita tunggu ya. Oke, paling atas. Nah, oke, menunggu lagi. Untuk alamat server DNS-nya, kita bisa mengatur alamat server DNS-nya ya. Cuman nanti saya akan melakukan beberapa ini, jadi kita kosongkan saja. Jadi kita lanjutkan. Nah, untuk nama hostnya kita hapus ya. Terus saya akan menamainya dengan nama kelompok saya, kelompok 8B. Nah, kita lanjut akan memasukkan domain STTG ya, domain kampus saya. Oke, kita next, kita tunggu lagi. Nah, di sini kita harus masukkan sandi. Kita bebas ya, mau sandinya mau berapa. Nah, ini masukkan lagi sandi untuk verifikasi. Nah, di sini nama lengkap dari pengguna baru. Nah, kelompok 8B ya yang tadi kita bukan, user 1 untuk nama penggunanya ya ini. Nah, kita lanjutkan saja. Oke, kita lanjutkan. Masukkan lagi ya. Sebenarnya kita tinggal ikutin aja. Nah, di sini kita mengatur waktunya ya. Udah. Oke, kita tunggu lagi. Sebenarnya gampang sih kalau kita udah tahu. Nah, di sini kalau ini saya akan pilihnya manual ya, biar nanti saya leluasa untuk masukinnya. Nah, di sini kita klik yang itu. Nah, di sini kita ya. Kita pilih yang bawah ya. Jenis partisi baru kita pilih yang primer ya. Nah, di sini oke, lanjut. Sebagai pengguna partisi harddisknya ya, kita bisa mengatur di sini untuk partisi harddisknya. Nah, ini oke. Kita lanjutkan ya. Oke. Sebenarnya tinggal ikutin aja ya yang langkah-langkah ininya. Kita pilih yang sistem berkasnya biarkan ext4 ya, karena kalau di Linux harus seperti itu dan harddisknya harus berformat ext4. Kalau di Windows itu biasanya formatnya NTFS maksudnya gitu ya. Kita tunggu sampai menunggu lagi sampai beres. Ini adalah proses pemasangan sistem dasar ya di komputernya. Ya, kita tunggu sampai. Nah, kalau untuk mengatur pengelola paket ya, saya di sini akan memilih yang jika ingin memindai CD mohon masukkan sekarang. Nah, karena saya tidak ya, jadi saya pilihnya yang tidak. Nah, mengatur pengelola paket saya juga pilih yang tidak.
yang ini. Saya juga akan memilih yang tidak. Oke. Nah, untuk yang ini kita pilih yang web server. Kita tunggu lagi. Yang ini saya akan memilih yang ya untuk menyimpan. Nah, kalau ini Piranti untuk memasang bootloader ya. Ini kita pilih kita mau pakai yang mana. Kalau saya akan memilih yang dep SDA yang bawah. Oke, kita tunggu lagi. Ini proses pemasangan grupnya. Ini sedang proses penyiasatan. Nah, yang ini proses instalasi selesai ya. Kita tinggal pilih lanjutkan sampai komputernya restart gitu ya. Nah, oke. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Nah, kita langsung di sini. Kita tunggu. Nah, untuk loginnya kita masukkan yang maaf ya. Itu kita masukin lagi yang awal ya, yang 1 2 3. Yang rootnya gini, terus kita masukin passwordnya dan akan langsung tampil seperti yang di bawah. Nah, kalau udah kayak gini berarti proses instalasinya telah selesai gitu ya. Setelah Debian diinstal, nah langkah selanjutnya yaitu adalah mengkonfigurasi IP address. Namun sebelum mengkonfigurasi IP address, saya akan menjelaskan sebagian besar mengenai apa itu Apache, PHP dan juga server web. Nah, yang saya akan jelaskan secara garis besar terlebih dahulu yaitu adalah server web. Server web adalah perangkat lunak server atau perangkat keras yang didedikasikan untuk menjalankan perangkat lunak ini, yang dapat memenuhi permintaan klien di World Wide Web atau WWW. Server web dapat secara umum berisi satu hal atau lebih situs web. Dan yang selanjutnya adalah PHP. PHP adalah bahasa skrip yang dapat ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML. PHP banyak dipakai untuk memprogram situs web dinamis. PHP dapat juga digunakan untuk membangun sebuah CMS. Dan yang selanjutnya yaitu adalah Apache. Apache adalah software web server yang gratis dan bersifat open source. Server ini telah menjadi platform bagi 46% website di seluruh dunia. Dalam hal ini, server berperan sebagai pengirim virtual. Dan langkah pertama untuk mengkonfigurasi IP address, kita harus masuk ke dalam mode root terlebih dahulu. Dan masukkan passwordnya yang tadi sudah dibuat. Nah, di sini setelah masuk mode root, kita akan masuk mode nano. Nah, dengan cara untuk masuk ke dalam mode nano, kita harus menggunakan perintah nano spasi /etc /network dan /interface. Dan tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada kata auto np0s3. Nah, di sini maksudnya adalah supaya ketika Debian yang restart itu otomatis ngisi lagi. Nah, di sini kan ada perbedaan, ada auto enp0s3 dan auto np
P0S8. Nah, maksudnya ini adalah nama interface-nya itu beda. Jadi nah, yang pertama itu dan yang kedua itu berbeda. Nah, dan yang untuk yang ke bawah ini adalah masuk ke dalam mode statik, kita masukkan IP address-nya. Nah, saya di sini menggunakan IP address-nya yang 2.1. Nah, kalian itu bebas bisa mengisinya dengan IP address yang kalian inginkan, dan tentunya dengan netmax 255 3 kali yang diakhiri dengan 0. Nah, yang selanjutnya ketika IP address dan netmax-nya sudah diisi, kita keluar dari mode nano dengan cara tekan Ctrl X, lalu tekan Y untuk ya dan enter. Nah, di sini kita akan merestart interface-nya dengan menggunakan perintah service networking restart. Oh, maaf, di sini ada kesalahan, service kurang R. Nah, setelah itu kita tekan enter. Tunggu beberapa detik. Nah, sudah. Setelah itu kita akan menambahkan repositorinya dengan menggunakan perintah nano spasi slash etc slash lagi apt slash search list dot list, lalu tekan enter, dan tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, di sini ada source list yang sudah ditambahkan. Nah, yang fungsinya nanti adalah untuk mendownload page-cat yang akan kita gunakan untuk melakukan konfigurasi IP. Nah, apabila sudah ditambahkan, kita keluar lagi dari mode nano. Nah, tekan Ctrl X. Nah, akan keluar dari mode nano. Lalu kita akan mendownload page-cat yang tadi. Nah, dengan menggunakan perintah apt strip get spasi update. Nah, lalu tekan enter. Nah, ini adalah proses downloadnya. Nah, kita masih akan melakukan download lagi page-cat. Nah, tapi perintahnya jadi beda. Sekarang jadi apt strip get upgrade. Fungsinya sama, itu adalah mendownload page-cat. Nah, kita tunggu. Oh, sudah selesai. Dan kita sekarang adalah akan mendownload Apache-nya, Apache. Nah, dengan menggunakan perintah apt strip get install Apache 2, lalu tekan enter. Dan bila ada perintah seperti ini, kita tekan Y untuk iya atau yes, enter lagi, dan tunggu downloadnya sampai selesai. Nah, apabila proses downloadnya sudah selesai, kita akan mengujinya di komputer klien dengan menuliskan alamat IP-nya yang tadi 192.168.21. Nah, lalu tekan enter, dan tampilannya seperti ini. Apabila tampilannya seperti ini, maka Apache 2-nya sudah berhasil terinstall. Nah, yang selanjutnya kita akan menginstal PHP dengan menggunakan perintah apt strip get lalu spasi install. Nah, install PHP 7.3, lalu tekan enter. Nah, seperti biasa tadi tekan Y saja, lalu proses download akan terjadi dan tunggu sampai selesai.
Nah, apabila proses downloadnya sudah selesai, kita masuk ke dalam mode nano terlebih dahulu untuk menuliskan beberapa script yang akan kita uji nanti dan akan kita tampilkan. Dan perintahnya seperti berikut, yaitu nano spasi /var /www/html/test.php. Nah, lalu tekan enter. Nah, di sini saya akan memasukkan sebagian kecil script dari PHP. Nah, di sini merupakan sebagian script yang sudah saya tuliskan. Nah, apabila script sudah ditulis, kita keluar dari mode nano dengan cara tekan Ctrl X dan pilih Y untuk ya, lalu enter. Nah, di sini kita akan mengujinya di komputer client. Nah, tadi alamat IP tadi tinggal tambahkan slash lalu ketik tes.php, lalu tekan enter, dan tampilannya akan seperti ini sesuai dengan script yang sudah dituliskan tadi. Untuk menjadikan server kita menjadi database server, kita membutuhkan satu software yang namanya DBMS atau Database Management System. Dan kali ini kita akan menggunakan MariaDB karena MariaDB merupakan pengembangan dari MySQL yang bersifat gratis. Untuk dapat menginstal MariaDB, ketikkan perintah apt-get install MariaDB, kemudian enter. Tunggu. Setelah instalasi selesai, kita dapat melakukan verifikasi apakah MariaDB akan berjalan atau tidak. Caranya, ketikkan perintah systemctl status MariaDB, kemudian enter. Jika ada status aktif, maka MariaDB sudah dapat digunakan. Ketikkan perintah MySQL secure installation untuk mengkonfigurasi user root atau password root yang akan kita gunakan untuk login MySQL. Nah, karena kita hanya akan men-setting password root dan tadinya kita belum men-setting password rootnya kan, jadi di sini kita kosongkan saja. Terus kita klik Y, masukkan password root yang kita inginkan, 123. Masukkan lagi. Nah, remove anonymous user ini berfungsi untuk menghapus user yang anonim. User anonim ini fungsinya hanya untuk pengetesan saja. Jadi kalau kita menggunakan user anonim ini, kita dapat login ke database MySQL tanpa menggunakan username maupun password. Untuk keamanan, kita hapus saja user anonim ini. Nah, untuk login remote ini, kita diberi konfirmasi atau diberi pilihan untuk memilih apakah user root diperbolehkan untuk login secara remote atau tidak. Nah, untuk lebih aman, kita jangan izinkan saja root untuk login secara remote. Untuk user yang bisa login secara remote, nanti kita buat manual. Nah, di dalam MariaDB ini, saat kita download MariaDB-nya dari internet tadi, ada database yang namanya tes. Jadi fungsi database tersebut adalah untuk mengetes apakah MariaDB bisa berjalan atau tidak gitu. Karena kita udah nggak butuh lagi database tersebut, kita bisa hapus. Kemudian kita pilih yes untuk mereload isi dari database usernya. Untuk mencoba menggunakan database MySQL, ketikkan perintah MySQL-u root-v. -u ini fungsinya sebagai user dan user yang akan digunakan adalah root. Dan -p ini, option -p ini berfungsi untuk mengetikkan password. Masukkan passwordnya. Nah, setelah ini kita sudah masuk ke database-nya.
Untuk melihat isi dari database, kita ketikkan perintah show database. Nah, kita lihat di sini hanya ada 3 database default saja. Sekarang kita coba untuk membuat database yang namanya STTG dengan perintah create database STTG. Sekarang kita coba tampilkan databasenya. Nah, sudah ada database yang barusan kita buat. Nah, kan bakalan ribet kalau kita pakai mode CLI seperti ini, apalagi kalau misalkan datanya banyak yang harus dimasukkan ke database-nya. Jadi kita butuh software yang bisa memungkinkan kita untuk memanipulasi database secara GUI. Nah, software yang tepat untuk hal tersebut adalah phpMyAdmin. Jadi nanti kita tinggal akses phpMyAdmin-nya, nanti otomatis kita bisa memanipulasi database yang ada di dalamnya gitu. Jadi kita gak perlu lagi pakai mode CLI seperti ini untuk memanipulasi database. Untuk keluar dari mode MySQL, ketikkan \key. Nah, sekarang kita akan mulai mendownload phpMyAdmin-nya. Tapi sebelum itu, kita masuk dulu ke directory download agar nanti file phpMyAdmin-nya tersimpan di folder download ini. Ketikkan cd home download, kemudian enter. Karena phpMyAdmin ini page-nya bukan berasal dari repository kita, jadi kita ngedownloadnya secara eksternal gitu. Jadi kita pakai perintah widget. Nah, widget ini fungsinya untuk mengunduh page cake yang dari luar dependencies kita gitu. Jadi perintahnya kita ketikkan widget, terus dimasukkan URL downloadnya, kemudian klik enter. Tunggu sampai proses download berhasil. Karena phpMyAdmin-nya ini berupa zip ya, berupa arsip, jadi kita membutuhkan satu aplikasi lagi yang fungsinya untuk mengekstrak file zip tersebut. Namanya itu unzip. Jadi kita install dulu PageCake unzip. Caranya apt-get install unzip, kemudian enter. Tunggu sampai proses download selesai. Untuk mulai mengunzip filenya, ketikkan perintah unzip, kemudian masukkan nama file yang akan kita unzip. Karena kita akan mengunzip phpMyAdmin, masukkan phpMyAdmin-nya. Kemudian klik enter. Tunggu sampai proses unzip selesai. Kita lihat nama file phpMyAdmin-nya kan ribet. Jadi kita harus merename-nya. Nah, cara merename-nya itu kita pakai mv. Jadi mv itu bukan cuma nge-cut file, tapi bisa juga digunakan untuk nge-rename file gitu. Nah, sekarang coba kita lihat. Tuh, namanya jadi lebih simple. Nah, sebenarnya ada satu lagi aplikasi atau PageCake yang harus kita install untuk dapat menggunakan MySQL dari phpMyAdmin. Nah, namanya itu MySQLi. Jadi kan phpMyAdmin itu bisa diakses gara-gara PHP kan, karena PHP gitu. Jadi kita harus menginstalnya juga gitu. MySQL yang bisa diakses dari PHP gitu. Nah, namanya PageCake-nya itu PHP 7,3. Nah, ini MySQLi. Jadi kita install sekarang. Pakai apt-get install PHP 7,3 MySQLi. Karena tadi kan kita pakai PHP 7,3. Tunggu sampai proses instalasi selesai. Nah, folder phpMyAdmin yang tadi kita buat itu kan kepemilikannya masih di root. Jadi kita harus mengubahnya dulu gitu. Jadi ke www data gitu. Soalnya kan kita pakainya Apache 2. Jadi Apache 2 itu ngambil datanya itu dari www data gitu. Jadi kita harus mengganti kepemilikan dari folder phpMyAdmin tadi pakai chown. Klik enter. Tunggu sampai proses. Sekarang kita harus buat satu file lagi namanya phpMyAdmin.conf. Yang fungsinya ini buat konfigurasi phpMyAdmin-nya biar bisa nampil. Caranya itu kita buat file pakai mode nano ya, masuk ke mode nano etc apache 2 ke phpMyAdmin.conf. Nah, ini teks yang harus kita tambahkan di file tersebut.
kita lihat yang paling atas itu 9000, maksudnya itu pakai port ya, port 9000. Jadi kalau kita mau akses PHP adminnya itu harus melalui port 9000. Sebenarnya bebas asalkan portnya itu belum dipakai sama layanan lain gitu. Bagusnya sih di atas 1024 kita pilih portnya gitu. Kemudian server admin ini optional sih fungsinya. Kelompok 8B saya isinya. Kemudian yang di bawahnya itu directory PHP admin yang tadi yang udah kita download itu di mana tempatnya dan yang udah kita ubah kepemilikannya gitu. Nah, kalau sudah, klik tombol Ctrl X kemudian Y dan enter. Nah, kemudian agar PHP adminnya bisa diakses melalui port 9000 tadi, kita harus mengkonfigurasi file ports.conf-nya. Masuk ke mode nano, terus kita edit yang ports-nya. Nah, yang listen ini kita tambahkan listen Smith. Nah, kalau sudah, Ctrl X dan Y enter. Agar konfigurasi PHP admin.conf-nya bisa terbaca, kita harus nge-insight dulu file konfigurasinya pakai perintah a to insight. Nah, setelah itu ketikkan system, ketikkan ini set. Nah, agar user bisa login atau admin bisa login dari melalui PHP admin, kita harus buat dulu usernya lagi. Jadi kita masuk ke database MySQL-nya lagi buat ngebuat user yang bisa login via PHP admin. Nah, pakai ini. Masukkan passwordnya. Ketikkan use MySQL. Nah, setelah ini kita buat usernya. Nah, ketikkan perintah create user at localhost. Nah, user at localhost ini namanya user yang akan kita buat. Terus identified by. Nah, setelah identified by itu isi dengan password yang akan kita buat. Kemudian enter. Nah, setelah itu berarti user sudah dibuat. Nah, agar user tersebut bisa memanipulasi database secara penuh, kita harus meng-grant all-nya. Caranya adalah dengan perintah ini. Nah, grant all on. Enter. Setelah itu kita keluar dari mode MySQL. Nah, sekarang kita cek dari komputer klien. Akses ke IP 192.168, IP dari server Debian-nya, kemudian port 9000. Masukkan user yang sudah kita buat. Nah, setelah masuk, kita lihat di sisi ini, di pinggir ini, ada database STTG. Nah, sekarang kita bisa buat nih data-data di dalam database STTG tersebut. Sebentar, tes. Nah, untuk mulai membuat tabel, kita masuk ke database-nya, kemudian klik ini. Masukkan nama tabel yang akan kita buat. Di sini kita akan masukkan nama tabelnya mahasiswa. Terus jumlah kolomnya saya buat 3. Nah, di sini saya isi name. Kemudian name ini akan kita jadikan primary key. Nah, setelah itu ini isi nama. Ini tipe datanya varchar. Kemudian ini jurusan, tipe datanya juga varchar. Save. Maaf, lengthnya itu panjang karakternya yang akan kita buat berapa. Ini kita isi 10 saja. Yang ini 30 dan yang ini 30. Kemudian save. Nah, sekarang kita udah buat nih tabel mahasiswa. Nah, kesimpulannya sekarang kita dapat memanipulasi database melalui PHP admin secara GUI. Jadi daripada kita mengaksesnya dari secara CLI dan susah juga gitu, mending kita akses melalui PHP admin ini gitu. Jadi nantinya manipulasi database bisa lebih mudah. Sekian dari kelompok 8B. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.